Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang prinsip umum dalam pengembangan wakaf serta panduan dalam merealisasikan tujuan wakaf yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fitra Nurwidianto dan teman saya Ahmad Bagus Mukorobin dan yang satu lagi Muhammad Sohibudin. Pada bagian pertama, prinsip umum dalam pengembangan harta wakaf. Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan negara, dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi, dan pendanaan. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Muzir untuk mengelola harta wakaf yakni yang pertama, pengelola langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang. Lalu yang kedua, organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus, dan mengontrolnya. Panduan merealisasikan tujuan wakaf bisa dilihat dari sumber-sumber hukum yang menjadi penguatnya seperti yang pertama, peraturan perundangan perwakafan. Lalu ada pembentukan Badan Wakaf Indonesia, dan yang ketiga, pembentukan mitra usaha. Selanjutnya adalah panduan merealisasikan tujuan wakaf juga dapat dilakukan dengan beberapa program, yakni yang pertama program jangka pendek dan kedua program jangka menengah dan panjang. Yang pertama yakni program jangka pendek. Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia atau yang disebut dengan BWI. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memberdayakan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nadir dan pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional. Yang kedua, program jangka menengah dan panjang dengan mengembangkan lembaga-lembaga nadir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif, seperti dukungan sumber daya manusia, dukungan advokasi, dukungan keuangan, dan dukungan pengawasan. Nah, dalam prakteknya, pengembangan harta wakaf produktif terdiri dari dua pola. Yang pertama yakni pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, dan yang kedua adalah pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi. Pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial seperti pendidikan dan sarana kesehatan. Bentuk pengembangan wakaf ini lebih diprioritaskan oleh pengelola wakaf. Yang kedua, pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi. Sementara pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi tampaknya beberapa nadir wakaf telah melakukannya, yaitu pada sektor agrobisnis, perdagangan, properti, dan perindustrian. Oke, saya akan melanjutkan tentang prinsip umum dalam pengembangan wakaf. Menurut UU Pasal 43 Nomor 41 Tahun 2004 yang berpedoman pada prinsip syariah. Yang pertama yaitu prinsip mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama, sahibul mal, menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi rugi, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Prinsip yang kedua yaitu al-musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan pembiayaan masyarakat ini, Bank Syariah sebagai bank kustodi akan membantu mengarahkan kepada nazir untuk menyalurkan dan wakaf yang tersedia dalam bentuk penyertaan modal kepada mitra perbankan syariah untuk sebuah proyek investasi. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri.
Tijaroh yakni pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil manfaat dari barang sewaan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Panduan-panduan dalam merealisasikan tujuan wakaf dengan menerapkan fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nadhir menentukan tujuan terlebih dahulu, kemudian menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian menentukan SDM yang menunjang tercapainya tujuan. Yang kedua yaitu organizer. Nadhir mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kerangka yang telah disusun sebelumnya. Dalam pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan atau menentukan tugas masing-masing sumber daya. Yang ketiga yaitu actuating. Sebagai pemimpin, bertugas untuk memotivasi, mengarahkan, serta berkomunikasi dengan karyawan secara personal ataupun kelompok. Berkaitan dengan wakaf, dalam kepemimpinan, bertugas untuk mengimplementasikan pengarahan, motivasian, dan komunikasi kepada nadhir agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu controlling. Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi pengawasan, berfungsi untuk mengawasi nadhir, mengevaluasi nadhir, apakah dalam pekerjaannya tersebut terdapat penyimpangan atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.